Cerita ini mengisahkan tentang seseorang bernama Santoso. Seorang lulusan SMK yang baru mendapat kerja, tetapi lokasinya jauh dari rumahnya di Bogor, yaitu di daerah Cengkareng. Karena jauh, Santoso akhirnya memutuskan untuk kos. Dan ternyata kosnya Santoso ini angker dan dipenuhi banyak setan. Lokasi kos Santoso ini hanya dari lorong jalan selebar 1 meter. Dan letaknya ada di ujung tertutup tembok tinggi bangunan lain, sehingga kosnya lembab, pengap, karena kurang cahaya matahari. Ketika Santoso pulang kerja malam hari, suasana kosnya berbeda dengan siang hari. Benar-benar menyeramkan dan terkesan horor. Benar saja, di malam pertama Santoso menginap di kos itu, Santoso langsung mendapat gangguan-gangguan mistis. Ketika Santoso lagi tidur, tiba-tiba jam ada yang mengetok-ngetok pintu kosnya. Santoso pun bangun dan melihat sekitar jam 12 malam. Santoso pun berpikir, ini siapa yang ngetok-ngetok pintu kosnya? Akhirnya Santoso pun bangun dan ngebuka pintu kosnya. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Santoso pun merinding dan cepat-cepat menutup pintu kosnya. Untuk mengusir rasa takutnya, Santoso berusaha untuk tidur. Tetapi beberapa menit kemudian, Santoso mendengar suara keran air kamar mandinya menyala. Santoso pun menjadi tambah parno dan takut. Dengan perasaan takut, Santoso memberanikan diri berjalan ke arah kamar mandi. Dan ternyata, benar, keran di kamar mandi itu nyala. Dengan cemas dan takut, Santoso mematikan keran airnya. Dan ketika keran airnya mati, Santoso mendengar ada suara orang laki-laki tertawa. Suaranya itu keras dan berat banget, berasal dari atas kamar mandi. Karena ketakutan, Santoso langsung berlari ke atas tempat tidurnya, dan berusaha memejamkan mata untuk tidur. Beberapa hari kemudian, Santoso mendapatkan gangguan lagi yang lebih menakutkan. Sekitar jam 9 malam ketika Santoso lagi main HP di atas kasurnya untuk mengisi waktu agar bisa mengantuk dan tidur. Tiba-tiba di depannya persis, Santoso melihat ada sesosok bayangan putih lewat dari kamar mandi menuju ke arah pintu keluar. Dan sesosok putih itu tadi nembus tembok sambil terdengar suara seringai menakutkan. Si Santoso pun hanya bisa merinding ketakutan dan berusaha istighfar dan baca-baca sebisanya dia. Malam pun berganti. Di malam berikutnya Santoso dapat gangguan yang lebih seram dan mencekam banget. Sekitar jam 10 malam, si Santoso ini merasa gerah banget dan badannya penuh dengan keringat. Akhirnya Santoso memutuskan untuk mandi malam itu. Setelah selesai mandi, Santoso keluar dan pakai baju. Tapi ketika Santoso lagi pakai baju, tiba-tiba si Santoso ini ngedengar keran kamar mandinya menyala. Padahal Santoso ingat banget kalau dia tadi sudah menutup keran kamar mandinya. Santoso pun berjalan ke arah kamar mandi dan mematikan keran kamar mandinya lagi. Setelah air keran mati, suasana pun jadi hening dan senyap. Santoso yang pandangannya masih ke arah bak kamar mandi, ngelihat dari pantulan air di bak mandi, Santoso melihat ada sesosok yang duduk-duduk di tembok kamar mandinya. Dengan gemetaran, Santoso membernaikkan diri dan menoleh ke atas. Dan benar di situ Santoso melihat ada satu sosok kuntilanak itu lagi duduk melihat ke arah Santoso sambil menyeringai dan kakinya bergerak-gerak. Saking ketakutannya, Santoso hampir saja kepleset di kamar mandi. Santoso pun langsung keluar, ambil kunci motor, menyalakan motor dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Bogor. Dan semenjak saat itu Santoso memutuskan untuk tidak kos lagi. Selesai. Untuk mengikuti kisah horor, seru, dan menarik lainnya, subscribe atau follow akun sosial media Kartun Merakyat. Salam mencekam.